Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sama Allah masih diizinkan untuk bertemu lagi di kegiatan pembelajaran dunia. Insya Allah masuk di pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir di semester ini. Insya Allah kita ketemu tatap muka, doakan ya, di semester genap. Kita berdoa bersama agar di awal semester genap kita bisa berjumpa di sekolah. Nah, agenda pembelajaran hari ini adalah kita masih melanjutkan di materi bentuk molekul kayak kemarin. Kalau di pertemuan kemarin kita masih fokus untuk molekul-molekul nonpolar, yaitu yang memiliki bilangan koordinasi 2 sampai koordinasi 5, yang disebut sebagai bentuk dasar. Ada yang linear, ada yang segitiga datar, ada yang tetrahedral, ada yang trigonal piramida, ada yang oktahedral. Nah, hari ini kita akan kembangkan untuk molekul-molekul yang bersifat polar. Kalau kemarin non-polar, hari ini kita akan belajar yang molekul polar. Ini masih ada satu yang belum gabung, kira-kira siapa ya? Ini masih 32 yang gabung. Amare izin telat masuk, Mister. Oh, Amare. Oh ya wes, kalau gitu tinggal Amare aja ya. Nggak usah saya absen, tinggal Amare, langsung saya share screen aja biar kita lebih efektif waktu. Media yang saya gunakan masih sama, Nana ya, menggunakan yang apa? PET Colorado kemarin, karena untuk memahamkan konsep menggunakan aplikasi ini sangat mudah dan sangat bisa dipahami oleh anak-anak dengan cepat. Nah, kita juga akan belajar kayak kemarin, ada geometri molekulnya kita centang untuk menunjukkan itu. Nah, untuk belajar, kemarin kita sudah kenal ini ya, ada dua ikatan, namanya apa anak? Kemarin molekulnya adalah molekul linear, sifatnya polar nggak kemarin kalau ada molekul kayak begini? Sifatnya adalah molekul non polar. Nah, hari ini kita akan belajar molekul-molekul polar. Salah satu ciri dari molekul polar adalah adanya pasangan elektron bebas atau lone pair elektron yang ada di sekitar atom pusat. Nah, untuk yang bilangan koordinasi 2, kita tidak belajar yang punya lone pair elektron karena sangat jarang terjadi. Yang mulai muncul adanya lone pair elektron adalah pada saat kita belajar di ini. Apa ini? Di bilangan koordinasi 3. Nah, ini ya. Saya belajar bilangan koordinasi 3, kita akan mulai belajar adanya molekul yang memiliki pasangan elektron bebas atau lone pair elektron. Nah, pengaruhnya seperti apa, anak-anak? Pengaruhnya ada di dua bagian. Yang pertama adalah berpengaruh di bentuk molekulnya, di geometri molekulnya. Yang kedua adalah berpengaruh di polaritas molekulnya. Kita ngambil contoh ya, tetap di bilangan koordinasi 3, namun kita tambahi satu lone pair. Lone pair itu pasangan elektron bebas, jadi kita tambahkan gini. Nah, kalau dibentuk gambarnya jadinya seperti ini. Nah, berapa bilangan koordinasinya, anak-anak, kalau ada molekul kayak begini? Bilangan koordinasinya adalah tetap 3, kayak kemarin. Kalau kemarin bilangan koordinasinya semuanya ikatan, gitu ya. Ada 3 ikatan. Nah, sekarang walaupun dia punya pasangan elektron bebas, punya PEB, ini juga dianggap sebagai satu ikatan. Berarti ada 1, ada 2, ada 3. Sehingga bilangan koordinasinya juga ada 3 yang didapatkan dari 2 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Bisa dipahami ya? Ini adalah bilangan koordinasi 3. 1, 2, 3. Tapi setelah satu ikatannya diganti dengan pasangan elektron bebas. Apa bentuk molekulnya kira-kira? Di sini disebut sebagai band atau bengkok. Lebih tepatnya ini membentuk huruf apa, anak? Kalau kita tukar sini bentuk huruf apa dia?
Jadi molekul yang semacam ini boleh kita sebut membentuk huruf V. Kalau di dalam bahasa Inggris lebih dikenal sebagai band. Sama itu ya maksudnya. Bilangan koordinasi 3 dengan satu pasangan elektron bebas, bentuk molekulnya adalah huruf V. Dan sekarang, polar nggak molekul yang kayak begini? Ini yang paling penting kita pelajari hari ini ya. Ternyata, untuk molekul-molekul yang semacam ini, cenderung bersifat polar. Bagaimana menjelaskan dia bersifat polar? Ini anak-anak, kita hitung resultan vektornya. Ini ada ikatan, ini ada ikatan. Resultannya kemana kira-kira? Arahnya pasti ke bawah gini ya. Nah, sedangkan untuk yang elektron bebas, ini vektornya sangat besar anak-anak, karena dia elektron bebas, dia sangat tinggi. Panjangnya bisa sampai 2 kali lipat ini, panjang vektornya. Sehingga ini vektornya sangat panjang, ini vektornya lebih pendek. Kalau dijumlah 0 nggak kira-kira resultannya? Tidak 0 ya, karena lebih panjang yang atas. Kalau resultan vektornya tidak 0, molekul ini bersifat polar. Jadi kesimpulannya apa? Bilangan koordinasi 3 dengan satu pasangan elektron bebas, bentuk molekulnya adalah huruf V, bersifat polar. Nah, apa contoh molekulnya? Banyak, anak-anak bisa lihat di modul. Yang kayak gini itu apa? Gitu ya. Ada pertanyaan untuk yang koordinasi 3 dulu. Alhamdulillah nggak ada. Kalau nggak ada, kita sekarang masuk di koordinasi 4. Koordinasi 4 bentuk aslinya kan gini. Nah, apa kemarin bentuk molekul koordinasi 4 begini? Tetrahedral. Gitu ya. Nah, sekarang salah satu ikatannya kita ganti dengan elektron bebas. Kita ganti dengan ini. Nah, bentuk molekulnya jadinya begini ya. Kita posisikan yang sebagus mungkin ya, biar kita bisa lihat sebetulnya. Nah, gitu. Nah, apa bentuk molekulnya? Ternyata disebut sebagai trigonal piramid. Trigonal itu segitiga, berarti segitiga membentuk piramid atau piramid yang halusnya segitiga. Dari mana dapatnya segitiga? Itu ini anak-anak, 3 atom berikatan. 1, 2, 3. Jadi kalau ditarik membentuk suatu segitiga. Di sini ada puncaknya, berarti membentuk suatu piramida. Bilangan koordinasi 4, satu pasangan elektron bebas, bentuk molekulnya adalah trigonal piramida. Polar nggak kira-kira kalau kayak begini? Molekulnya polar nggak kira-kira? Nah, kalau untuk mengetahui dia polar dan tidak, kita tinggal geser aja posisinya. Nah, gini. Kayak kemarin, geser posisinya. Sehingga kita mendapatkan apa, anak? Mendapatkan vektor ikatan yang ke bawah. Ini ada vektor ikatan ke bawah. Lah ini beda. Ini besar sekali, yang ini agak kecil. Kalau dijumlah, resultannya panjang yang ke atas. Lebih panjang daripada yang ke bawah. Ini panjang, yang ini lebih pendek vektor ikatan. Sehingga kalau dijumlah, resultan vektornya adalah tidak sama dengan 0. Sehingga molekul ini juga bersifat polar. Apa contoh molekulnya? Itu amonia NH3 yang ada di kulit kita salah satu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, bilangan koordinasi 4 dengan satu pasangan elektron bebas, bentuk molekulnya adalah trigonal piramida yang bersifat polar. Gitu. Mungkin nggak kalau PEB-nya 2, elektron bebasnya ada 2? Ternyata mungkin. Kalau dia untuk koordinasi 4, ini ikatan kita buang lagi 1, kita tambah elektron bebas lagi 1. Nah, jadi ada 2 elektron bebasnya. Kira-kira apa bentuk molekulnya ya kayak gini? Kita bisa geser-geser anak-anak, biar kita bisa mendapatkan posisi terbaik untuk molekul. Apa di situ teksnya, tulisannya? Ternyata bentuk molekulnya adalah band. Band tadi identik dengan apa? Huruf
sifat yang memiliki dua pasangan elektron bebas, itu bentuk molekulnya adalah band atau huruf V. Polar nggak? Ayo kira-kira ini. Cukup aja dilihat dari ini aja. Ada vektor yang ke bawah ya. Yang ini ke atas tapi besar. Elektron bebas itu vektornya jauh lebih panjang daripada yang ikatan. Sehingga kalau dijumlah, resultan vektor keseluruhan tidak sama dengan 0, molekulnya bersifat polar. Bilangan koordinasi 4 dengan dua pasangan elektron bebas, bentuk molekulnya adalah V, bersifat polar. Apa contoh molekulnya? Air. Nah, air itu bentuknya seperti ini. Berbentuk apa? Huruf V. Makanya kalau kita kehujanan, kena kepala, bisa jadi apa? Jadi pusing. Kenapa kok pusing? Karena molekulnya berbentuk huruf V ini, yang bisa masuk ke kepala kita. Itu katanya Profesor Effendi yang dia sudah meninggal, beliaunya seperti itu. Jadi karena bentuk huruf V inilah yang menunjukkan sifat polaritasnya sangat tinggi, dia sangat istimewa. Nah, keistimewaan kita pelajari di semester 2. Molekul itu kayak apa dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk molekul yang koordinasi 4. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang kita masuk di koordinasi 5. Kalau 5, karena insya Allah masih ingat bentuknya kayak ini kemarin ya, yang dikenal sebagai ini dia. Terbaiknya apa kemarin? Ini kita buat segitiga, ini ya, terus kita tegakkan. Nah, kita buat tegak. Yang dikenal sebagai trigonal bipiramida. Kalau ada elektron bebas, anak-anak, ini ada aturan khusus hanya untuk yang koordinasi 5. Kenapa kok begitu? Karena di koordinasi 5 ini terdapat dua macam ikatan, anak-anak. Ada dua sudut yang berbeda di sini ya. Ikatan yang atas dengan yang samping, ini sudutnya adalah 90 derajat. Sekarang bentuk siku-siku. Tapi yang ikatan ini dan ini itu tidak siku-siku. Dia 120 derajat karena lingkaran dibagi 3. Akibatnya apa? Kalau ada elektron bebas, itu posisinya nggak ngawur naruhnya. Harus ditaruh di sudut yang lebih besar. Karena elektron bebas itu dianggap sebagai molekul yang butuh ruangan lebar. Tapi kalau ikatan itu rapi, langsing. Katanya Profesor Effendi itu begitu. Yang ikatan itu langsing, kalau elektron bebas itu ukurannya gendut, yang menunjukkan ruang lebih besar. Lah dampaknya apa? Elektron bebas itu akan selalu menempati ikatan yang ada di segitiganya ini. Tegak, ini dikenal sebagai ikatan aksial, anak-anak. Ikatan tegak, atas, ke sini, atau ke sini, atau ke sini, dikenal sebagai ikatan aksial. Tapi yang ini, yang lingkaran ini, dikenal sebagai ikatan ekuatorial, yang sudutnya lebih lebar. Sehingga kalau ada elektron bebas, tempatkannya pasti di bagian ikatan ekuatorial. Kita coba nambah satu ya. Kita tambah satu elektron bebas. Nah, gitu. Posisinya itu pasti ada di situ. Nah, ini dia ketemu. Nah, posisinya dia pasti ada di ekuatorial, tidak pernah ada di aksialnya. Apa bentuk molekulnya? Bentuk molekulnya adalah siso. Siso itu berbentuk gergaji. Kalau di orang Indonesia menerjemahkannya ini adalah bentuk jugat. Mirip jugat-jugat ya. Ini tempat duduknya, misalkan ini Marilda, yang ini Natasha gitu ya. Terus ini adalah tumpuannya, main jugat-jugat di sini. Nah, itu bentuk molekul yang koordinasi 5 dengan satu pasangan elektron bebas yang disebut sebagai siso atau jugat. Nah, molekulnya polar nggak sekarang? Ini pertanyaan biasanya. Polar nggak anak-anak? Kira-kira kalau bentuknya kayak begini.
Ini dan ini kan jelas menghilangkan ya vektornya ya, atas bawah jelas hilang. Tapi ini dan ini resultannya ke sana, yang lebih pendek daripada resultan pasangan elektron bebas. Sehingga jumlah resultan vektornya tidak sama dengan 0. Molekul ini bersifat polar. Molekul ini bersifat polar. Bilangan koordinasi 5 punya satu pasangan elektron bebas, nama geometrinya adalah siso, dia bersifat polar. Lah kalau punya dua gimana? Kalau punya dua tinggal ditambah aja, ini dua satu tambah yang ini. Nah, kalau ditegakkan jadinya ini. Nah, kita geser ya. Nah, jadinya begini anak-anak. Apa bentuk molekulnya? Ternyata huruf T. Dari mana dapat huruf T? Ini kita geser. Kita putar. Nah, kayak gini kan, ini huruf T kan ya. Nah, nama molekulnya adalah huruf T. Bilangan koordinasi 5 punya dua pasangan elektron bebas. Bentuk molekulnya adalah huruf T. Polar nggak kira-kira molekulnya kayak? Jelas polar. Kenapa? Ini dan ini berlawanan arah, saling menghilangkan. Tapi ini tidak ada lawannya. Lawannya jauh lebih besar karena elektron bebas kan ke sana ya. Sehingga molekul ini bersifat polar. Kesimpulannya, bilangan koordinasi 5, dua pasangan elektron bebas berbentuk huruf T bersifat polar. Nah kalau 3 gimana? Kalau 3 buang aja katanya satu lagi. 2 ditambah 1 elektron bebas lagi. Nah, jadinya gini. Apa bentuknya? Ini dan ini aja. Satu garis kan ya? Disebut sebagai bentuk linear. Bilangan koordinasi 5, elektron bebasnya ada 3, bentuknya linear. Polar enggak? Lah yang kayak gini itu sifatnya adalah non polar. Ini dan ini berlawanan arah. Lah ini itu kayak segitiga awal. Kayak bilangan koordinasi, kayak ikatan awal sebelum ada elektron bebas. Sehingga dia jumlah vektornya juga sama dengan 0 dan bersifat non polar. Lumayan ya materinya ya. Ini memang materinya sangat keren. Karena SMA lumayan berat materinya di bagian ini. Tapi insya Allah dengan animasi ini akan sangat membantu kita. Bilangan koordinasi 5, 3 pasangan elektron bebas, bentuknya linear, bersifat non polar. Nah, itu yang koordinasi 5. Ada pertanyaan enggak? Tinggal satu lagi koordinasinya. Koordinasi 6. Mister, permisi. Ya, Natasha. Ada yang belum di ACC. Siapa ya? Nima sama Amare. Oh iya. Siap, sudah. Satu ngasih ngajar, beda lali. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk yang bilangan koordinasi 6. Berarti ini kita buang. Tiga-tiganya dibuang. Terus kita tambah 6 ikatan. Nah, kemarin bentuknya okta hedral bersisi 8. Nah, kalau punya elektron bebas anak-anak, ini sembarang naruhnya. Yang tidak sembarang hanya koordinasi 5. Misalkan kita buang 1 ya. Ikatanya dibuang 1, tambah 1 elektron bebas. Nah, bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak gini. Nah, elektron bebasnya ada di bawah. Kelihatan banget ya, kayak gini ya. Kelihatan sekali. Apa kak? Namanya adalah square piramid. Square itu adalah segi 4. Ini bentuk segi 4. Punya puncak. Berarti bentuk apa? Bentuk piramida. Square piramida. Bilangan koordinasi 6 punya satu PIB bebas namanya square piramid. Polar enggak kira-kira? Ini dalam molekul polar anak-anak. Ini dan ini berlawanan, hilang. Ini dan ini berlawanan, hilang. Nah ini lawannya adalah pasangan elektron bebas yang lebih panjang vektornya. Sehingga kalau dijumlah resultannya tidak 0. Dia bersifat
koordinasi 6, 1 PEB namanya square piramida dan bersifat polar. Gampang wes, nanti bisa diputar rekamannya tak share nanti ya, sampai aja kalau ada yang miss atau apa bisa lihat rekamannya lagi. Nah, sekarang kalau ada 2 PEB, ini kita hilangkan satu ikatan, kita tambah ini. Nah, ini selalu berlawanan elektrobebas posisinya. Oh kan ya? Apa nama molekulnya ini? Square planar. Segi 4 datar 1, 2, 3, 4 dalam satu bidang datar. Namanya square planar atau segi 4 datar. Polar enggak? Ini juga enggak polar molekulnya. Ini dan ini berlawanan. Ini dan ini berlawanan. PEB di atas dan di bawah juga berlawanan. Sehingga jumlah resultannya adalah sama dengan 0 dan bersifat non polar. Selesai wes untuk materi yang berhubungan dengan bentuk molekul. Ada pertanyaan? Mister. Ya, silakan. Kalau bisa kalau pengen mengetahui non polar sama polarnya itu cuma lewat vektor aja ya, Mister? Iya, cuma lewat vektor aja. Karena itu mempercepat kita berpikirnya. Oke, terima kasih, Mister. Oke. Sudah ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, kita mengarah ke tugasnya, anak-anak. Tugasnya akan sangat berbeda daripada tugas mata pelajaran yang lain, karena kita akan belajar membuat hologram untuk molekul dalam bentuk hologram. Tugasnya seperti ini. Ini adalah karya kakak tingkatku tahun kemarin. Itu ya. Jadi ini adalah plastik mika, anak. Plastik mika yang dipotong membentuk 5 segi 4. Ujungnya ini dipotong datar agar bisa berdiri di HP. Nah, HP-nya ini kita mengakses video khusus untuk video hologram. Sudah saya siapkan, nanti linknya tak akan taruh di Classroom ya. Link videonya. Nah, anak-anak tugasnya adalah berkarya kayak kemarin, membuat video seperti ini, paling nggak seperti ini. Dimulai dari proses penyiapan alat dan bahan, kita perlu kertas mika. Kertas apa ini namanya? Plastik mika loh, kertas mika. Plastik mika dipotong, jadi ada proses memotongnya ya, membentuk prisma segi 4 yang ujungnya dipotong biar nggak menyerupai segitiga segitiganya Illuminati. Kemudian menggunakan 2 HP didokumentasi. HP itu adalah untuk memutar video hologramnya, sedangkan untuk yang satunya merekam. Nanti bisa dibantu orang tua, kakak, dan ini dikumpulkan bisa sampai hari Senin depan atau Selasa depan. Jadi saat kita tidak perlu panjang. Nah, yang dikumpulkan ke saya adalah link video ini mirip sekali dengan tugas pertemuan 3. Gampang kok buatnya, 2 menit aja, 5 menit aja selesai. Nah, di Malang saya juga sudah sempat buat sama anak saya. Kak, pinjam HP-nya Kak. Bisa tunjukkan yang karyanya kami. Bentar, saya stop share dulu ya. Pinjam HP-nya Kakak mana? Pinjam HP? Nggak tahu ya. HP Bunda. Sebentar ya, sambil nunggu HP-nya. Yang penting motongnya gini anak-anak. Bentar, tak tunjukkan. Bentuknya, ini anak saya mesti bantu ya kalau saya ngajar. Bentuknya gini, ada segi 4, 5 segi 4, ujungnya ini ada tempat berdirinya. Kemudian ini ada HP yang kedua. HP yang kedua adalah tempat untuk memutar videonya, dan posisikan anak-anak untuk kamera itu usahakan sejajar dengan HP ini, biar nanti kelihatan bentuk 3 dimensi yang berdiri untuk molekulnya. Dan ini di tengah-tengah gambar, ujungnya di tengah gambar. Usahakan ujungnya lancip sehingga dihasilkan gambar yang terbaik. Ada 3 dimensinya, Kak. Nah, kayak gitu anak-anak bisa berdiri molekulnya. Jadi
kayak benar-benar 3 dimensi gitu yang dihasilkan. Nah ini namanya pembelajaran bentuk molekul berbantuan hologram anak-anak. Ini sangat menarik kalau anak-anak bisa membuat yang ujungnya ini lancip, bisa berdiri, gambar yang dihasilkan akan sangat bagus, sangat jelas. Apalagi kalau di tempat yang sangat gelap. Gitu ya. Usahakan di tempat yang gelap tidak ada cahaya yang mengganggu. Ada pertanyaan terkait dengan tugas yang hari ini, anak? Belum saya upload di Google Classroom, masih persiapan ya. Karena ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ini molekulnya kalau dari samping bisa kelihatan berdiri. Bentar ya, kita cari gambar molekul lagi. Gila gak ya? Kalau dari samping kelihatan ya kak. Nah, Betul. dan anak nanti buat gini ya, dibuat video yang sebagus mungkin, boleh diedit dan sebagainya. Karena di YouTube pun yang menggunakan ini masih sedikit anak-anak, belum ada contoh. Jadi anak-anak harus berkreasi sebaik mungkin. Nah, gitu. Usahakan kamera HP itu benar-benar sejajar dengan permukaan HP yang dipakai muter video, biar hasilnya bisa bagus. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan? Ini karena nggak gelap di tempat saya, jadi nggak begitu hasilnya nggak begitu kelihatan. Mau gelap itu gelap sekali. Katanya kakak di dapur. Ya, bentar, tak putarkan lagi. Jadi nggak begitu jelas ya, karena terang. Nah, yang penting anak waktu membuat harus dalam kondisi yang benar-benar gelap, biar bisa dihasilkan yang bagus. Kayak kakak tingkatmu ini hasilnya sangat bagus. Ada lagi yang satu lebih bagus lagi, namun ada kata-kata yang jelek, makanya tidak saya tunjukkan ke anak-anak. Ada kata-kata yang tidak sopan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak terkait dengan pertemuan hari ini? Silahkan. Ada? Nggak ada? Ada. Nah, kalau nggak ada, ini 1 minggu kok waktunya ya. Nggak harus Sabtu ini kumpulkannya, bisa sampai hari depan nggak apa-apa. Karena yang bentuk molekul nilainya tidak saya masukkan di semester ini, tapi saya masukkan di semester 2. Karena itu memang materinya di semester 2. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum.